Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muklis SAG MPD selaku dosen pengampu micro teaching dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya ingin berbagi ilmu mengenai materi ajar SKI kelas 7 yaitu semester 1 mengenai sejarah Nabi Muhammad di periode Mekah. Baiklah, adapun RPP dari materi saya yaitu sebagai berikut. Baiklah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya gunakan ialah RPP SKI yaitu Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester 1. Standar kompetensi memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kompetensi dasar mendeskripsikan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Alokasi yang saya gunakan yaitu 2 jam pelajaran, artinya 2 kali 45 menit. Setelah itu tujuan pembelajaran yaitu membuat peta konsep tentang biografi Nabi Muhammad SAW, running start with question tentang cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah itu tanya jawab tentang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, selanjutnya poin B yaitu materi pembelajaran yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Poin C metode pembelajaran yaitu menggunakan ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Nah, selanjutnya yang D yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu menggunakan laptop, infocus, dan screen projector. Nah, yang E yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan awal yaitu siswa nanti berdoa sesuai dengan guru, setelah itu mengecek kehadiran siswa dengan mengabsen. Setelah itu menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Setelah itu guru menyampaikan garis besar ucapan materi dan langkah pembelajaran. Selanjutnya masuk kegiatan inti, siswa membentuk kelompok dengan bimbingan guru menjadi 5 sampai 6 kelompok. Setelah itu guru menjelaskan kepada siswa menggunakan PowerPoint materi mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Setelah itu guru tanya jawab dengan anggota kelompok tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Selanjutnya siswa dengan anggota kelompok lainnya mendiskusikan mengenai materi yang diajarkan guru mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Setelah itu menempel hasil pekerjaan masing-masing kelompok untuk dipresentasikan. Nah, setelah itu presentasi masing-masing kelompok secara bergantian selama 5 menit dan kelompok lain menanggapi secara bersama-sama. Guru memberikan penguatan terhadap konsep yang dibahas pernyataan. Nah, selanjutnya kegiatan akhir, siswa dan guru merangkum dan menyimpulkan bentuk dan wujud kebudayaan Islam. Selanjutnya siswa dan guru melakukan refleksi. Selanjutnya siswa dan guru merancang pembelajaran berikutnya berdasarkan pengalaman pembelajaran saat itu. Sumber belajar yaitu dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Al-Fatah. Setelah itu buku Sejarah dan Kebudayaan Islam karya Profesor Dr. Ahmad Salabi. Selanjutnya Sirah Nabawiyah karya Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran SKI di pertemuan yang ketiga. Jika minggu kemarin kita membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam yaitu mengenai pengertian uraian dari satu per kata, setelah itu kegunaan atau manfaat kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, maka di bab selanjutnya kita akan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW masa periode Mekah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di awal Islam muncul. Sebelum Bapak masuk ke materi tersebut, apakah
dari anak-anak sekalian masih ada yang mengingat mengenai pelajaran minggu lalu, yaitu keunggulan atau manfaat dari kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Coba yang bisa angkat tangan. Ya. Oke. Manfaat dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentu saja agar selain kita mentauladani tokoh-tokoh Islam yang begitu besar jasanya untuk perkembangan Islam, itu juga bisa kita ambil hikmahnya untuk meninggalkan apa yang buruk dan mengambil apa yang baik, dan kita terapkan di kehidupan sekarang yang relevan saja. Masuk kita kepada materi kita pada minggu ini, yaitu mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah, masa-masa beliau berdakwah di Mekah, masa kemunculan Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Baiklah, sebelum kita mengurai bagaimana cara dakwah menyebarkan agama Islam pada awal mulanya, kita harus memahami dulu, kita harus mengetahui dulu biografi daripada Nabi Muhammad SAW. Dari PPT yang Bapak tampilkan, silakan bisa dilihat di layar. Nah, yang pertama yaitu mengenai biografi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, coba baca, siapa yang baca? Ya, Nabi Muhammad merupakan seorang putra dari dua orang yang dikurbankan, dua orang kurban. Nah, ada yang tahu maksudnya? Nah, tidak. Ya, makanya Bapak jelaskan. Maksudnya ialah mengapa Nabi Muhammad dikatakan putra dari dua orang kurban. Seperti yang kita ketahui, kita kembali mengingat sejarah dahulu. Nabi Ismail ialah seorang yang dikurbankan atau menjadi objek kurban yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim. Namun hal itu tidak terjadi dan digantikan Nabi Ismail tersebut dengan seekor kambing. Nah, itu mengapa Rasul dikatakan putra dari orang yang dikurban. Yang kedua yaitu ayah dari Nabi Muhammad, yaitu Abdullah, merupakan orang yang juga hampir dikurbankan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kisahnya seperti ini. Abdul Muthalib ialah seorang yang melayani jamaah haji dari luar Jazirah Arab. Nah, pekerjaan tersebut memang sangat berat untuk dikerjakan oleh sedikit orang, maka perlu dikerjakan oleh banyak orang. Maka ketika itu Abdul Muthalib itu bernazar, membuat perjanjian bahwa ketika kelak dia memiliki 10 putra, maka salah satu di antara mereka akan dikurbankan. Nah, ketika Abdul Muthalib memiliki putra, rupanya putra beliau mencapai 10 orang, maka nazar beliau harus dilakukan. Nah, maka dibawalah ke 10 orang putra Abdul Muthalib ini ke dekat Ka'bah untuk disembelih. Ketika diundi itu yang keluar sebagai yang dikurbankan itu ialah Abdullah, yaitu ayah dari Nabi Muhammad SAW. Maka hal itu perlu dilakukan. Namun karena kecintaan Abdul Muthalib kepada Abdullah, maka banyak orang yang menyarankan untuk digantikan saja. Maka digantikan dengan diundi dengan nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Seterusnya, ketika nama Abdul Muthalib
Abdullah maksud saya itu kembali keluar, maka ditambah lagi jumlahnya menjadi 20 ekor unta. Ketika Abdullah keluar lagi, maka ditambah 10 ekor unta sampai Abdullah tidak keluar lagi namanya sebagai yang dikurban. Maka itu terjadi sampai ke 10 kali. Dengan hitungan maka mencapai 100 ekor unta. Nah, ganti dari Abdullah yang tidak jadi dikurbankan diganti oleh 100 ekor unta. Nah, itu sejarah singkat mengenai mengapa Nabi dikatakan putra dari 2 orang yang kurban. Selanjutnya kita beralih ke yang kedua, yaitu beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah. Pada peristiwa dia lahir itu terjadi peperangan yang melibatkan banyak tentara yang mengendarai gajah. Maka di tahun itu disebut tahun gajah. Baiklah, selanjutnya yaitu ayah beliau. Tadi kan sudah kita bahas ayahnya secara singkat. Nama ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Selanjutnya yaitu ayah beliau meninggal ketika beliau berusia dalam kandungan. Jadi belum dilahirkan beliau sudah menjadi yatim. Dan ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Perlu diketahui juga Nabi Muhammad SAW memiliki ibu susu atau yang menyusuinya. Karena pada masa itu bangsa Arab atau orang Jazirah Arab itu memiliki ibu susu, di mana orang yang di luar Arab mendatangi orang-orang yang di Mekah untuk mendapatkan susunya dan nanti dibayar ketika menyusui anaknya. Baiklah, selanjutnya yaitu ibu susu beliau bernama Halimatus Sa'adiyah. Selanjutnya ketika ibunya meninggal, beliau dirawat oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya, sampai berusia 8 tahun. Karena pada usia 8 tahun Rasulullah SAW kembali menerima duka, yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia. Maka selanjutnya beliau diasuh oleh pamannya. Beliau diasuh oleh pamannya bernama Abu Talib. Ketika beliau diasuh oleh pamannya, disitulah beliau mulai mengembala kambing. Setelah itu mulai dia berdagang mengikuti pamannya. Beliau Nabi Muhammad SAW memiliki pribadi yang baik, rendah hati, jujur, dan amanah. Bahkan hal itulah yang membuat pada usia 20 tahun beliau menikah dengan Khadijah, yaitu pengusaha pedagang yang memiliki harta yang banyak. Dalam syaralat yaitu umur 25 tahun. Baiklah, selanjutnya yaitu beliau ketika umur 35 tahun beliau menjadi penyelesai masalah. Ketika peristiwa renovasi Ka'bah, pada peletakan batu Hajar Aswad itu pada para kaum itu memperdebatkan untuk saya yang meletakkan batu ini. Jadi berebut untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat asalnya. Namun Rasulullah SAW dengan bijaknya memberi saran agar mengambil sehelai kain, lalu diletakkanlah batu Hajar Aswad di atasnya, dan setiap suku itu memegang satu ujung kain untuk sama-sama mengangkat batu Hajar Aswad dan diletakkan kepada tempatnya. Itulah salah satu kecerdasan dari beliau. Selanjutnya pada usia 40 tahun Rasulullah SAW itu diutus atau ditetapkan menjadi nabi dan rasul dan menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Adapun wahyu pertama beliau ialah surat Al-Alaq. Silakan dilihat, yaitu surat Al-Alaq
ayat 1 sampai ayat 5. Nah, selanjutnya yaitu memasuki kondisi dari sosial dari bangsa Arab. Kondisi sosial bangsa Arab, mereka hidup dengan jahiliyah, hidup dengan kebodohan, di mana pada masa itu pra-Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di situ terdapat perbedaan derajat atau sistem kasta, bahkan terjadi perbudakan. Salah satunya budak yang terkenal yaitu yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW bernama Bilal bin Rabah, dan beliau merupakan orang yang mengumandangkan azan pertama kali di Ka'bah. Selanjutnya pada masa itu mereka bangsa Arab itu menyelesaikan masalah dengan perkelahian, dengan peperangan. Jadi ketika ada terjadi masalah maka diselesaikan dengan pergulatan atau perkelahian. Bahkan ketika itu besar maka akan diselesaikan dengan peperangan tanpa ada musyawarah. Yaitu pada zaman itu rendahnya harkat wanita, di mana pada masa itu wanita diperlakukan tidak selayaknya. Jadi bahkan wanita itu dijadikan sebagai objek nafsu saja, setelah itu dibuang seperti pelacuran dan lain-lain. Terusnya yaitu perbuatan zina yang merajalela. Nah, perbuatan zina pada masa itu merajalela, jadi tidak ada batasan atau tidak ada larangan mengenai perbuatan zina. Tentu saja zina itu dilakukan oleh petinggi kepada orang yang memiliki derajat lebih rendah dengan seenaknya saja, jadi bebas kita. Nah, selanjutnya adanya peristiwa atau maraknya peristiwa penguburan bayi. Nah, pada zaman itu bayi wanita yang dilahirkan karena mereka berpikiran bahwa wanita itu adalah aib, maka sejak bayi dia sudah dikuburkan. Itulah salah satu pemikiran jahiliyah daripada kaum Arab masa itu. Nah, selanjutnya kondisi ekonomi bangsa Arab. Nah, kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islamnya Nabi Muhammad, pra-Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu mereka mayoritas mendapatkan uang atau memiliki pekerjaan, mendapatkan penghasilan daripada berdagang atau berniaga, karena tentu kita kenal bangsa Arab merupakan pedagang yang handal. Selanjutnya mereka juga ada yang beternak domba, beternak kambing. Lalu ada juga yang berkebun, membuka perkebunan gandum, kurma. Nah, itu satu perkebunan dari bangsa Arab saat itu. Selanjutnya ada juga yang seniman, yaitu pemahat patung dan pembuat patung. Baiklah, masuk ke dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, pertama yaitu wahyu kedua turun, yaitu Al-Mudatsir. Nah, disinilah yang menjadi acuan Rasulullah SAW memberanikan untuk berdakwah kepada bangsa Arab. Namun pada masa ini yaitu Rasulullah masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana beliau menyeru kepada keluarga terdekatnya, kerabat terdekatnya untuk masuk ke agama Allah. Nah, pada orang-orang yang awal yang pertama masuk Islam, yang diislamkan oleh Rasulullah SAW, yang kita kenal, yang kita tahu, yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, di sini saya tuliskan di PPT, yaitu yang pertama adalah Khadijah, setelah itu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abu Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Tahlan bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Arkam, Bilal bin Rabah, Utsman bin Madz. Nah, itu orang-orang yang pertama masuk Islam, memeluk Islam pada itu. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan melalui firman Allah yaitu melalui surah As-Surah ayat 214 yang berbunyi, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu atau keluargamu Muhammad
yang terdekat. Nah, disinilah beliau berinisiatif untuk mengumpulkan keluarga besarnya, yaitu keluarga dari Abdul Muthalib, untuk beliau memberikan penjelasan mengenai agama yang beliau bawa. Nah, di sini sebagian daripada keluarga beliau menerima, namun beliau mendapat kecaman keras dari paman beliau, yaitu Abu Lahab. Nah, bahkan Abu Lahab itu sampai diabadikan dalam Al-Quran melalui surah Al-Lahab bahwa kebusukan beliau kepada Nabi kita. Nah, selanjutnya ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, beliau diboikot, beliau dilempari kotoran, beliau dilempari batu, bahkan sampai berdarah diriwayatkan itu. Namun beliau tetap bersikukuh untuk menyebarkan agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, mengapa sih bangsa Quraisy itu menolak atau menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama sebabnya yaitu mereka tidak bisa membedakan kekuasaan dengan kenabian. Jadi beliau memiliki mindset itu ketika beliau ikut kepada ajaran Nabi, maka beliau harus tunduk kepada Nabi. Jadi seperti bentuk kekuasaan gitu. Padahal agama yang Nabi bawa itu bukan merupakan sebuah kekuasaan semata. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua, penyamaan hak dan menolak hukum kasta. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, mereka menolak karena perbudakan dihapuskan. Jadi derajat manusia antar manusia itu sama. Perbedaannya hanya dari amal perbuatan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya beliau tidak mempercayai adanya ajaran hidup setelah mati. Jadi kebangkitan dari kubur, setelah itu adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka. Nah, bangsa Arab masa itu, bangsa Quraisy tidak mempercayai hal itu, maka beliau menolak dan bahkan menyebut Rasulullah SAW dengan sebutan gila karena tidak masuk akal pada zaman itu kan. Selanjutnya adanya taklid nenek moyang atau bertentangan dengan apa yang diajarkan nenek moyang. Karena nenek moyang dahulu dia menyembah batu, menyembah berhala maksudnya, itu pada zaman Rasulullah itu dilarang. Di Islam itu dilarang, maka itu menganggap ini tidak bisa. Yang terakhir yaitu pemahat dan penjual patung nantinya akan mengalami kerugian jika agama Islam benar-benar diterima di lingkungan Arab. Nah, baiklah, itu tadi penyampaian dari Bapak. Mohon untuk kita diskusikan lagi. Tadi kan Bapak sudah membagi kelompok kalian, maka Bapak minta untuk materi hari ini mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah, dakwah beliau. Silahkan diskusikan per kelompok kalian, lalu presentasikan apa yang kalian bisa simpulkan dari apa yang Bapak berikan, atau kalian boleh menambah jika ada punya referensi lain, silahkan nanti dipresentasikan ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.